Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kepada kita. Perkenalkan, nama saya Norbertin Timinan Safuf yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi mengenai laju disolusi yang akan dibawakan oleh kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami itu yang pertama Ayu Kartika, yang kedua Firdayanti, yang ketiga Lukmade Chandra, yang keempat Nurul Fitri Dirgahayu, yang kelima saya sendiri Norbertin Timenan Safuf, yang keenam Salsa Alia Wulandari, yang ketujuh Siska Ayuni, yang kedelapan Putri Anugrah Nur. Baiklah, itulah nama-nama dari anggota kelompok kami. Langsung saja kita masuk pada pemaparan materi kita yang akan dibawakan oleh teman-teman kelompok saya. Disolusi merupakan suatu proses perpindahan molekul obat dari bentuk padat ke dalam larutan suatu media atau cairan tubuh. Pada saat obat melarut, partikel-partikel padat memisah dari molekul demi molekul yang akan bercampur dengan cairan dan tampak menjadi bagian dari cairan tersebut. Disolusi merupakan salah satu uji wajib yang digunakan dalam berbagai bentuk sediaan farmasi yang diberi secara oral seperti suspensi, emulsi, larutan, kaplet, kapsul, dan tablet. Uji disolusi merupakan suatu metode fisika yang penting sebagai parameter dalam pengembangan mutu sediaan obat yang didasarkan pada pengukuran kecepatan pelepasan dan pelarutan zat aktif dari sediaannya. Uji disolusi bertujuan untuk memprediksi korelasi bioavailabilitas in vivo dari produk obat. Baik, selanjutnya macam-macam metode uji disolusi. Nah, metode uji disolusi terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama metode basket, yang kedua metode dayung. Metode basket. Nah, metode ini disebut juga metode alat satu. Pada metode ini menunjukkan suatu upaya membatasi posisi bentuk sediaan untuk memberikan kemungkinan maksimum suatu antar permukaan solid cairan yang tetap. Namun, terdapat kekurangan yaitu kecenderungan zat bergerak menyumbat kasa basket sangat pekat terhadap gas terlarut dalam media disolusi. Kecepatan aliran yang kurang memadai ketika partikel meninggalkan basket dan mengapung dalam media, dan kesulitan konstruksi jika diupayakan metode diotomatis. Selanjutnya metode dayung. Nah, metode ini disebut juga metode alat 2 yang pada dasarnya terdiri atas batang dan daun pengaduk yang merupakan dayung berputar dengan dimensi tertentu sesuai dengan radius bagian dalam labu dengan dasar bundar. Nah, metode ini dapat mengatasi berbagai kekurangan dari alat tipe 1 dan dapat pula untuk diterapkan sistem automatisasi. Konsep disolusi mengacu pada proses ketika fase padat, misalnya tablet atau serbuk, masuk ke dalam fase larutan seperti air. Dalam farmakope Indonesia, persyaratan parameter yang harus dipenuhi oleh suatu zat aktif atau sediaan obat adalah uji waktu hancur atau uji disolusi atau keduanya. Untuk menjamin efektivitas suatu sediaan obat, khususnya sediaan obat oral bentuk padat seperti tablet dan kapsul, dilakukan uji waktu hancur atau disintegrasi dengan kondisi pengujian yang mensimulasikan meskipun tidak sempurna apa yang terjadi in vivo. Uji disolusi dilakukan dengan mengukur jumlah zat aktif yang terlarut dalam media cair yang diketahui volumenya pada satu waktu tertentu, menggunakan alat tertentu
yang didesain untuk menguji parameter disolusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil uji disolusi. 1. Kekuatan pengadukan. 2. Kondisi media disolusi. 3. Ada tidaknya gelembung udara. 4. Alat yang digunakan. 5. Posisi sampel. 6. Suhu larutan. Materi selanjutnya yaitu peranan uji disolusi. Uji disolusi dalam bidang farmasi memegang peranan penting yaitu yang pertama, uji disolusi digunakan dalam bidang industri, dalam pengembangan produk baru, untuk pengawasan mutu, dan untuk membantu menentukan ketersediaan hayati. Yang kedua, adanya perkembangan ilmu pengetahuan, seperti adanya aturan biofarmasetika telah menegaskan pentingnya disolusi. Yang ketiga, karakteristik disolusi biasa merupakan sifat yang penting dari produk obat yang memuaskan. Yang keempat, uji disolusi digunakan untuk mengontrol kualitas dan menjaga terjaminnya standar dalam produksi tablet. Yang terakhir, uji disolusi untuk mengetahui terlarutnya zat aktif dalam waktu tertentu menggunakan alat dissolution tester sehingga bisa menentukan waktu paruh dari sediaan tersebut. Materi selanjutnya yaitu prinsip uji disolusi. Prinsip uji disolusi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, optimasi keefektifan terapeutik selama pengembangan produk dan pengukuran stabilitas. Yang kedua, pengukuran rutin dari kualitas produksi untuk menjamin keseragaman antar lot produksi. Yang ketiga, pengukuran bioekivalen yaitu produksi dari ketersediaan biologis yang sama dari produksi batch yang berbeda dari satu lebih atau manufaktur yang berbeda. Yang terakhir, prediksi ketersediaan in vivo misalnya ketersediaan hayati di mana dapat diaplikasikan. Selanjutnya itu ada materi ketentuan uji disolusi yang terdapat pada topik ke-7 pada PPT ini. Untuk uji disolusi dilakukan sesuai dengan monografi yang tercantum dalam Farmakope edisi terakhir. Adapun untuk ketentuan uji disolusi ini ada jenis alat. Alat yang digunakan dalam penetapan disolusi menurut Suplemen 2 Farmakope Indonesia edisi 4 adalah alat pertama itu ada keranjang atau basket. Alat kedua itu ada dayung atau pedal. Alat ketiga itu ada silinder kaca bolak-balik. Dan alat yang keempat sel yang dapat dialiri. Alat 3 dan 4 digunakan untuk tablet atau kapsul lepas tunda atau obat dengan bahan aktif yang sukar larut. Baik, untuk selanjutnya itu ada jenis alat. Jenis alat yang pertama itu ada alat keranjang atau basket. Alat ini disebut juga sebagai metode basket atau alat tipe 1. Sediaan obat seperti tablet ditempatkan dalam keranjang kawat berpori yang berputar di dalam media disolusi. Keranjang ini menjaga posisi sediaan agar tidak bergerak bebas, sehingga memaksimalkan kontak antara permukaan padat dan cairan. Dan bisa kita lihat pada gambar yang ada pada layar ini, keranjang berbentuk silinder dengan mesh atau kasa halus 40 mesh diameter 0,2 mm. Untuk itu dia dipasang pada batang pengaduk yang berputar dengan kecepatan tertentu, misalnya itu 50 rpm. Adapun kelebihan dari alat ini cocok untuk sediaan yang cenderung mengapung atau menempel pada dinding labu. Adapun kekurangannya itu dia kurang efektif untuk partikel yang meningkatkan volume keranjang. Baik, kita lanjut di selanjutnya itu ada alat yang kedua yaitu alat dayung atau pedal. Alat ini juga disebut metode dayung atau alat tipe 2, terdiri dari dayung berbentuk pisau yang berputar di dasar labu disolusi. Sediaan obat diletakkan di dasar labu dan dayung menciptakan aliran cairan untuk melarutkan obat. Adapun di sini bisa kita lihat pada gambar yang tertampil.
Di sini dayungnya berbentuk pisau datar dengan dimensi standar atau radius sesuai labu. Lalu labu disolusi berbentuk bulat dengan dasar datar. Adapun kelebihannya, dia itu dapat diotomatisasi dan digunakan untuk berbagai sediaan. Contohnya itu seperti tablet, kapsul, dan suspensi. Adapun kekurangannya, sediaan ini perlu sinker atau pemberat jika cenderung mengapung. Selanjutnya itu untuk alat yang ketiga, itu ada alat silinder kaca bolak-balik. Alat ini digunakan khusus untuk sediaan lepas tunda atau modified release untuk obat sukar larut. Sediaan ditempatkan dalam silinder kaca yang bergerak vertikal di dalam media. Adapun bisa kita lihat pada gambar silinder kaca transparan dengan mekanisme gerakan naik turun. Adapun aplikasinya itu dia simulasi kondisi saluran pencernaan dengan gerakan yang dinamis. Lalu untuk selanjutnya itu ada alat yang keempat yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu alat 4A, alat sel besar untuk tablet dan kapsul. Di sini untuk alat sel besar untuk tablet dan kapsul itu dia sel yang dapat dialiri atau flow through cell. Adapun deskripsinya itu media disolusi dialirkan melalui sel tempat sediaan obat diletakkan. Cocok untuk obat dengan kelarutan rendah atau sediaan padat yang memerlukan aliran konstan. Adapun variasinya itu dia ada yang pertama itu alat 4A, sel besar untuk tablet atau kapsul diameter 35,5 mm. Adapun contohnya itu bisa kita lihat pada gambar yang tertera. Tadi kita sudah membahas tentang alat 4A. Sekarang kita akan membahas tentang alat 4B, alat pemegang tablet untuk sel besar. Fungsinya ini dia memastikan tablet atau kapsul tidak bergerak selama pengujian di alat 4A. Adapun bisa kita lihat pada gambar, spesifikasinya itu dia bahannya dari logam inert, misalnya stainless steel. Desainnya itu didesain dengan cakram dengan ketebalan 0,8 kurang lebih dari 0,05 mm. Adapun posisinya itu bisa kita lihat pada gambar dipasang di atas tablet dalam sel. Setelah kita membahas tentang alat 4B, selanjutnya itu kita akan membahas tentang alat 4C, alat sel kecil untuk tablet dan kapsul. Adapun fungsinya itu dia menguji sediaan berukuran kecil atau mini tablet. Adapun spesifikasinya seperti pada di gambar itu dia diameter selnya itu 20,83 mm. Adapun penyaring bawahnya yang bisa kita lihat pada gambar itu dia 40 mesh, lubangnya itu 0,2 mm. Adapun perbedaan dari ukuran alat 4C dengan 4A itu dia ukurannya lebih kompak untuk dosis rendah. Setelah tadi kita membahas tentang alat 4A sampai dengan 4C, sekarang kita akan membahas untuk alat yang terakhir yaitu alat 4D, yaitu alat pemegang tablet untuk sel kecil. Adapun fungsinya itu dia menahan sediaan kecil agar tetap di tempat selama aliran media. Adapun spesifikasinya bisa kita lihat pada gambar, itu dia diameternya 6,5 sampai 8,5 mm. Adapun lubang alirannya itu dia 2,5 kurang lebih dari 0,2 mm. Setelah dari tadi itu kita sudah membahas dari alat 1 sampai pun alat 4. Itu alat 4A atau 4C itu dia bertindak sebagai rumah untuk sediaan, sedangkan 4B atau 4D adalah aksesori pemegang. Dan dia digunakan untuk obat sulit larut atau lepas tunda. Ketentuan uji disolusi.
Uji kesesuaian alat. Sebelum melakukan uji disolusi, alat yang digunakan harus diuji kesesuaiannya, yaitu menggunakan tablet kalibrator disolusi yang terdiri dari jenis disintegrasi dan jenis non-disintegrasi, dengan kondisi pengujian seperti yang dinyatakan dalam sertifikat kalibrator. Syarat kadar zat terlarut antara 53% sampai 71% untuk alat tipe 1 pada kecepatan rotasi 50 rpm dan 27% sampai 48% untuk alat tipe 2 pada kecepatan rotasi 50 rpm. Alat dinyatakan sesuai jika hasil yang diperoleh berada dalam rentang yang dapat diterima seperti yang tertera pada sertifikat kalibrator. Pengujian kesesuaian alat ini berlaku untuk alat tipe 1 dan tipe 2 atau keranjang dan dayung. Baik, selanjutnya yaitu ketentuan uji disolusi mengenai media disolusi. Yang pertama yaitu jenis media disolusi. Pada dasarnya, media disolusi yang digunakan sesuai dengan sifat zat aktif yang akan diuji. Media disolusi sudah tercantum dalam monografi masing-masing sediaan. Ada beberapa jenis media disolusi yaitu air, larutan asam klorida dengan pH kurang lebih 1, larutan dapar dengan pH 3-5 misalnya dapar asetat, larutan dapar fosfat dengan pH 5,8, 6,8, 7,2 dan 7,4, larutan netral pH 6-7,5 misalnya cairan usus buatan, kemudian ada larutan surfaktan dalam air misalnya natrium lauril sulfat 0,00054% dalam air, kemudian ada cairan lambung buatan dengan enzim atau tanpa enzim, kemudian ada cairan usus buatan dengan enzim atau tanpa enzim. Selanjutnya mengenai menghilangkan gas atau udara terlarut dari media disolusi. Ada beberapa cara untuk menghilangkan gas atau udara terlarut dari media disolusi, antara lain yang pertama, air dipanaskan dan dibiarkan mendidih selama 10 menit, lalu ditutup dan didinginkan. Air tersebut siap digunakan untuk membuat media disolusi. Kemudian yang kedua, dapat menggunakan ultrasonik selama 15 menit. Dan yang ketiga, media dipanaskan sambil diaduk perlahan hingga 41 derajat Celcius. Segera saring menggunakan penyaring dengan porositas kurang atau sama dengan 0,45 mikrometer, lalu aduk kuat dalam hampa udara selama 5 menit. Itulah tadi cara untuk menghilangkan gas atau udara terlarut dari media disolusi. Ketentuan uji disolusi selanjutnya ada pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan pada daerah pertengahan antara permukaan media disolusi dan bagian atas dari keranjang yang tetap berputar atau alat dayung yang tetap bergerak dan tidak kurang dari 1 cm terhadap dinding labu disolusi. Pengambilan sampel dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan, sesuai dengan waktu yang tercantum pada masing-masing monografi dengan toleransi kurang lebih 2%. Untuk prosedur pulit sampel, sampel diambil dalam volume yang sama dari masing-masing labu disolusi, kemudian dimasukkan ke dalam suatu labu dan dihomogenkan, kemudian digunakan sebagai larutan uji. Kita masuk pada kecepatan disolusi. Kecepatan disolusi adalah jumlah zat aktif yang dapat larut dalam waktu tertentu pada kondisi antar permukaan cair padat, suhu, dan komposisi media yang dibekukan. Laju disolusi telah dirumuskan oleh Noyes dan Whitney pada tahun 1997. Di mana rumusnya yaitu dm dibagi dengan dt sama dengan ds dibagi dengan h dikali cs kurang c, atau dc dibagi dengan dt sama dengan ds dibagi dengan vh dikali cs dikurang c, di mana m sama dengan massa zat terlarut yang dilarutkan, T sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan zat, dm atau dt sama dengan laju disolusi dari massa tersebut atau massa per waktu. D sama dengan koefisien difusi dari zat terlarut dalam larutan.
S sama dengan luas permukaan zat padat yang menyentuh larutan. H sama dengan ketebalan lapisan difusi. CS sama dengan kelarutan dari zat padat atau konsentrasi larutan jenuh dari senyawa tersebut. C sama dengan konsentrasi zat terlarut pada waktu T. DC atau DT sama dengan laju disolusi. V sama dengan volume larutan. Kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu suatu sedian granul obat seberat 0,55 gram dan luas permukaannya 0,28 m kuadrat sama dengan 0,28 dikali 10 pangkat 4 cm kuadrat. Dibiarkan melarut dalam 500 ml air pada suhu 25 derajat Celcius. Sesudah menit pertama, jumlah yang ada dalam larutan adalah 0,76 gram. Kuantitas D per H dikenal sebagai konstanta laju disolusi K. Jika kelarutan CS dari obat tersebut adalah 15 mg per mililiter pada suhu 25 derajat Celcius, berapakah nilai K-nya? Penyelesaiannya yang pertama, terlebih dahulu diketahui M sama dengan 0,76 gram atau sama dengan 760 mg. T sama dengan 1 detik atau sama dengan 60 detik. D per H sama dengan K. S sama dengan 0,28 M kuadrat atau 0,28 dikali 10 pangkat 4 cm kuadrat. C sama dengan 0 mg per cm kubik. CS sama dengan 15 mg per cm kubik. Ditanya ke penyelesaiannya dengan menggunakan rumus dm dibagi dt sama dengan ds per h kali cs kurang c, di mana dm yaitu 760 dibagi dt 60 sama dengan d per h dikali 0,28 dikali 10 pangkat 4 lalu dikali 15 kurang 0. Hasil dari 760 dibagi 60 yaitu 12,67. Kemudian 12,67 sama dengan ds dibagi dengan h dikali 3,75 kali 10 pangkat 4. Dipindah ruaskan, ds per h sama dengan 12,7 dibagi 3,75 dikali 10 pangkat 4. K sama dengan 3,02 dikali dengan 10 pangkat min 4 cm per detik. Kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu suatu sedian tablet dengan luas permukaan 0,28 dikali 10 pangkat 4 cm kuadrat dibiarkan melarut dalam 500 ml air pada suhu 37 derajat Celcius. Sesudah 60 detik, jumlah obat yang larut dalam air adalah 760 mg. Jika kelarutan CS dari obat tersebut adalah 15 mg per mililiter pada suhu 37 derajat Celcius, berapakah nilai konstanta laju disolusi dari obat tersebut? Penyelesaiannya, yang pertama diketahui S sama dengan 0,28 dikali dengan 10 pangkat 4 cm kuadrat. Volume airnya sama dengan 500 ml. DT-nya 60 detik. DM sama dengan 760 mg. CS sama dengan 15 mg per mililiter. Yang ditanya adalah nilai K-nya atau laju disolusinya. Maka pertama-tama yang kita perlu mencari yaitu
nilai C-nya terlebih dahulu, di mana C sama dengan dm dibagi dengan volume. dm yaitu 760 mg dibagi dengan volume air yaitu 500 ml, sama dengan hasilnya 1,5 mg per mililiter. Setelah kita mendapatkan hasil dari nilai C, lalu kita masuk pada yang pertama, yaitu nilai K-nya yang dicari. Yang pertama kita menggunakan rumus dm per dt sama dengan K dikali S dikali CS kurang C. dm yaitu 760 dibagi dengan 60 sama dengan K dikali dengan 0,28 dikali 10 pangkat 4 dikali 15 kurang dengan 5,1. Hasilnya dari 760 dibagi 60 yaitu 12,7 sama dengan K dikali 0,28 dikali 10 pangkat min 4 kali 13,5. 12,7 sama dengan K dikali 37.800. K dipindah ruaskan menjadi K sama dengan 12,7 dibagi 37.800. Hasilnya 0,000336 cm per sekon. Kita masuk pada contoh soal yang berikutnya, yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan hasil uji disolusi tidak memenuhi syarat. Jawabannya, kondisi uji disolusi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya, antara lain pengadukan, pH, suhu, dan gas yang terlarut dalam media disolusi. Dapat juga terjadi karena prosedur penetapan kadar yang tidak valid, misalnya penggunaan penyaring yang dapat menyerap zat terlarut. Kita masuk pada contoh soal yang terakhir, yaitu kapan digunakan alat uji disolusi tipe 1 atau keranjang atau tipe 2 atau dayung. Jawabannya, untuk keperluan pengujian mutu obat, tipe alat yang digunakan harus sesuai dengan yang tertera pada monografi. Alat tipe 1 pada umumnya digunakan untuk sedian yang terapung atau dapat melekat pada tempat yang berbeda dalam labu disolusi. Perlu dilakukan verifikasi bahwa formulasi sedian tidak menutup mes atau celah keranjang. Jika formulasi menutup celah keranjang, dapat digunakan dayung, tapi sinker tetap diperlukan untuk menjaga agar sedian tetap pada posisinya di bawah alat pengadukan. Alat tipe 2 dapat digunakan untuk kapsul, tablet, dan suspensi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.